Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Akan sedikit menerangkan materi amar dan nahi dalam mata kuliahan ilmu ma'ani. Pengertian amar. Menurut bahasa Arab, amar artinya perintah. Menurut istilah, amar adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa amar itu tidak hanya ditunjukkan pada lafaz-lafaz yang memakai sigot, bentuk kata amar saja, tetapi ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah. Ini strukturalisasi bentuk sigot amar, berbentuk fi'il amar, bisa berbentuk fi'il mudhari, bisa berbentuk isim fi'il amar, bisa berbentuk masdar pengganti fi'il, dan bentuk lainnya yang maknanya sama. Dilalah dan tuntutan amar. A. Menunjukkan wajib, seperti dijelaskan oleh Dr. Zakaria Al-Badrishi bahwa jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa amar menunjukkan tidak wajib suatu tuntutan yang secara mutlak selama tidak ada qorinoh atau hubungan sesuatu dari ketentuan amar tersebut. Berdasarkan kaidah juga ada yang mengatakan bahwa arti pokok dalam amar ialah menunjukkan wajib perbuatan yang diperintahkannya. Contoh, usjudu li adama fasajadu illa iblisa. Artinya, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. B. Menunjukkan anjuran, nadab. Berdasarkan sebuah kaidah yang berarti amar atau suruhan ialah menunjukkan sebuah anjuran. Suruhan itu memang ada kalanya untuk suruhan wajib seperti sholat 5 waktu, ada kalanya untuk anjuran, nadab seperti sholat duha. Di antara kemestian dan anjuran yang paling diyakini adalah anjuran as-sunnah. Syarat yang harus ada pada kata amar, perintah. A. Harus berupa ucapan perintah, amar seperti kata uf'ul, kerjakanlah. B. Harus berbentuk kata permintaan. C. Tidak ada tanda-tanda qorinoh yang menunjukkan permintaan itu berstatus tidak mewajibkan atau mengharuskan. Kemudian D. Datangnya permintaan itu harus dari atasan, sebab jika dari bawahan namanya doa. Kemudian ada pula pengertian nahi. Nahi menurut bahasa artinya mencegah, melarang, al-man'u. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, atau lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Akal juga disebut nuhyuah, an-nahyu, karena dia dapat mencegah orang yang berakal itu untuk tidak berbuat salah. Kemudian sigot nahi bisa berbentuk fi'il mudhari yang disertai dengan la nahi seperti la tufsidu fil ard, artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Baqarah. Kemudian lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan seperti wa ahlallaha wa harramar riba. Artinya dan Allah menghalalkan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada pula pembagian nahi, yaitu nahi yang menunjukkan perbuatan itu sendiri sebagaimana contoh di atas yang menyebabkan perbuatan yang dilarang itu hukumnya fasid atau rusak. Kemudian nahi yang menunjukkan juz'i dari perbuatan atau bagian dari perbuatan, misalnya larangan jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Kemudian nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tidak dapat dipisahkan, misalnya larangan berpuasa pada hari raya karena hikmah di hari raya ialah agar semua umat Islam dapat menikmati kegembiraan makan minum di hari tersebut. Kemudian nahi yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan tersebut, misalnya larangan dalam jual beli sewaktu sholat Jumat yang akibatnya akan meninggalkan sholat Jumat. Dilalah dan tuntutan nahi. Larangan secara tegas dengan memakai kata naha atau yang searti dengannya, yang secara bahasa berarti melarang. Kemudian larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan. Kemudian larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan.
Larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari, kata kerja untuk sekarang atau mendatang yang disertai huruf lam yang menunjukkan larangan. Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih. Kemudian larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan. Kemudian larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri. Adapun syarat nahi, bentuk nahi hanya satu saja, yaitu fi'il mudhari yang disertai la nahi, arti nahi yang pokok menunjukkan haram, artinya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan yang dilarang. Kemudian menunjukkan makruh, artinya bermula larangan menunjukkan makruhnya perbuatan yang dilarang. Kemudian melarang sesuatu mengakibatkan perbuatan yang dilarang hukumnya menjadi rusak dan tidak sah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.